Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2485. Menciptakan cahaya bulan putih. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak memiliki kemampuan yang hebat. Sekarang kamu hanya perlu memberitahuku penampilan adik perempuan Patriark Sanchun ini dalam kesanmu." Meskipun Kui Sao dan yang lainnya bingung, tetapi ketika saya memikirkan IQ Li Fugui yang tidak terduga, dia tidak ragu-ragu. Setelah terdiam sejenak, dia menceritakan kepada Li Fugui apa yang diingatnya tentang penampilan adik perempuan dari leluhur Tiga Chun. Setelah mendengarkan ini, Li Fugui tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia melanjutkan bertanya kepada ketiga orang itu, "Lalu apakah Zhenren Mengxian dan Patriark Sanxing memiliki skandal serupa ketika mereka masih muda?" Suan Ming Tianxi berkata sambil tersenyum, "Saudara Fugui, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Kita semua dulunya adalah orang muda, dan kita semua adalah pria normal. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki situasi seperti itu? Saya tahu tentang situasi Zhenren Mengxian." Selama 2 jam berikutnya, Suan Ming Tianxi dan Fumo Yuanzong menceritakan kepada Li Fugui semua kisah romantis dan menarik tentang Sanxing, Sanchun, Mengxian, dan yang lainnya di masa lalu, seperti sedang bercerita. Saat itu hari sudah hampir fajar. Li Fugui berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kemudian dia tersenyum kepada ketiga orang itu dan berkata, "Baiklah, informasi yang kalian sampaikan malam ini sangat berguna. Sekarang sudah larut, kalian harus tidur lebih awal. Setelah fajar, aku akan mengatur seseorang untuk membawa kalian bersenang-senang di negara kepulauan dalam beberapa hari ke depan." Ketiga orang itu setuju dengan gembira. Setelah mengantar Kui Sao dan yang lainnya, Li Fugui tidak terburu-buru pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Dengan kondisi fisiknya saat ini, tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia tidak tidur selama 3-5 hari. Hua Duo, Sister Ming, Dimu dan gadis-gadis lainnya telah terbangun dari tidur mereka di kamar. Keluar, saya melihat Li Fugui masih memikirkan sesuatu di ruang tamu. Saudari Ming berjalan menghampiri Li Fugui dengan perasaan sedikit sakit hati, dan berkata kepadanya dengan khawatir, "Fugui, kamu perlu istirahat, kamu tidak bisa terus bekerja seperti ini. Bagaimana tubuhmu bisa bertahan dalam jangka panjang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, Duo, pergilah ke sebelah dan bawa Liu Xia ke sini sekarang." Hua Duo mengangguk, dan segera keluar. Dalam sekejap, dia datang ke Li Fugui dengan Liu Xia. Setelah bertemu lagi, Liu Xia cemberut, jelas tidak terlalu senang. Setelah Li Fugui melihat pikiran Liu Xia, dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu telah melihat pemandangan hari ini. 3 sekte utama sekarang mencari masalah denganku. Aku kewalahan. Jangan khawatir. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku hari ini, aku akan meluangkan waktu beberapa hari untuk menemanimu." Setelah mendengar penjelasan Li Fugui, Liu Xia menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia bertanya, "Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum, "Bukankah aku memintamu untuk mencari Matsuno Mamiko? Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya sampai sekarang?" Liu Xia menjelaskan, "Dia telah menunggumu di kamar sebelah. Ketiga pemimpin sekte tadi ada di kamarmu. Bagaimana mungkin aku memintanya untuk datang?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Haha, kalau begitu bawa dia ke sini sekarang." Meskipun Liu Xia penasaran, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ketika Matsuno Mamiko dibawa ke hadapan Li Fugui,
Gadis itu baru saja berdiri ketika Li Fugui tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Matsuno Mamiko sambil tersenyum, "Mamiko, ikut aku ke kamar." Tanpa diduga, kata-kata ini tidak muncul ke permukaan. Hua Duo, saudari Ming, Ibu Di dan Yu Zhen semuanya mengelilingi Li Fugui. Li Fugui hanya melihat wajah gadis-gadis itu dan dia sudah bisa menebak apa yang ada dalam pikiran mereka. Lihat situasi ini, Li Fugui tersenyum pada gadis-gadis itu dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian masih khawatir aku akan membawanya ke kamar dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan? Jangan khawatir. Aku hanya akan membawanya masuk dan mengatur sesuatu untuknya." Hua Duo meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata, "Fugui, apakah ada yang tidak bisa kau ceritakan kepada kami?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja beberapa hal, setelah mengatakannya dengan lantang, akan membawa dampak psikologis yang tidak perlu kepadamu." Saudari Ming berdiri di depan Li Fugui dan berkata terus terang, "Tidak apa-apa. Kami tidak takut dengan dampaknya." Ibu Pertiwi juga tersenyum dan berkata, "Benar sekali, kami masing-masing adalah milikmu. Apakah kau masih takut dengan dampaknya?" Setelah mengatakan itu, Li Fugui tidak terlalu khawatir. Pikirkanlah tentang hal ini. Sebenarnya, jika saudari Ming, Hua Duo dan yang lainnya dapat membantu dalam masalah ini, peluang keberhasilannya mungkin akan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Li Fugui duduk di sofa dan tersenyum kepada orang-orang di depannya. "Baiklah, kalau begitu, silakan duduk dulu." Gadis-gadis itu duduk di sofa panjang di satu sisi. Li Fugui duduk sendirian di sofa tunggal di sisi lain. Setelah menatap Mamiko, Li Fugui berkata dengan serius, "Mamiko, ada sesuatu yang perlu kau bantu sekarang." Mamiko tentu tahu betapa terhormatnya status Li Fugui. Dia mengangguk dengan cepat dan berlutut di depan Li Fugui, mengatakan dengan sangat terkejut, "Bos Li, katakan padaku, bisa melayani Anda adalah berkah terbesar dalam hidup saya." Fugui menggosok telinganya, dan berkata dengan tidak berdaya, "Haha, saya sepertinya sudah memberitahu Anda tentang itu, kan? Jangan panggil saya untuk meminta bantuan, panggil saja saya." "Kamu bertanya padaku apa cahaya bulan putih sekarang, kan? Aku akan memberitahumu sekarang, dengarkan dengan cermat." 2 jam lagi, setelah Li Fugui menjelaskan persyaratannya secara rinci, dia bertanya kepada Mamiko, "Mamiko, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan?" Mamiko bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Tuan Li, aku mendengar semua persyaratanmu dengan jelas. Jangan khawatir, beri aku waktu 3 jam. Dalam waktu 3 jam, aku berjanji akan menemukan 3 gadis seperti ini sesuai dengan persyaratanmu." Melihat ekspresi Mamiko yang bersemangat, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan serius. "Miko, dengarkan baik-baik, ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu dapat menemukan orang, tetapi ketiga gadis yang kamu temukan harus bersedia. Juga, kamu dapat memberitahu mereka bahwa begitu mereka menjadi wanita dari ketiga bos ini, mereka tidak hanya akan berumur panjang selama sisa hidup mereka, tetapi juga menikmati kemuliaan tanpa batas dan uang tanpa akhir. Jika kau menggunakan cara apapun untuk memaksa mereka dan aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Menanggapi instruksi Li Fugui, Mamiko mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengingat ajaranmu." Li Fugui kemudian menunjukkan senyum puas. Saat ini, langit sudah cerah. Li Fugui menatap Hua Duo dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata kepada gadis-gadis itu, "Duo, kamu dan Sister Ming lebih tahu tentang situasi di dunia sekuler.
kalian berdua akan bertanggung jawab untuk mengatur personel dan mengajak Kui Sao dan Sanxing jalan-jalan di pagi hari. Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Li Fugui berdiri dan berkata dengan malas, menurutmu apa yang harus kulakukan? Aku sudah sibuk begitu lama. Tidak bisakah aku menyempatkan diri untuk memejamkan mata dan beristirahat? Hua Duo bukanlah orang bodoh. Li Fugui berkata bahwa dia ingin beristirahat. Tetapi sebenarnya, dia pasti telah menyuruh mereka pergi, lalu memanggil Liu Xia, Xiao Rongrong, dan Zheng Mengru untuk datang dan mengenang masa lalu. Meskipun saya merasa sedikit tidak nyaman, namun, karena ia berpikir bahwa Liu Xia, Xiao Rongrong, dan Zheng Mengru juga adalah wanita Li Fugui, dan bagaimanapun juga merupakan saudara perempuannya, ia hanya bisa mengesampingkan rasa tidak puasnya untuk sementara dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, sebaiknya kau berhati-hati." Li Fugui tentu saja mengerti apa maksud dari kata-kata Hua Duo, berhati-hatilah ini. Ekspresi malu terpancar di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan berhati-hatilah." Hua Duo memutar matanya ke arah Li Fugui dengan ekspresi jengkel. Kemudian dia berdiri dan tersenyum pada Suster Ming dan yang lainnya. "Ayo pergi, Fugui sudah bilang begitu, jangan ganggu istirahatnya." Suster Ming mengangguk, dan mengikuti Hua Duo ke pintu, dan bertanya dengan suara rendah, "Duo, kamu baru saja memberitahu Fugui untuk berhati-hati. Apakah itu berarti ada seseorang yang dapat menyakiti Fugui?" Hua Duo mendekat ke telinga Suster Ming dan membisikkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, wajah Sister Ming langsung memerah. Dia mengulurkan tangan merah mudanya dan memukul bahu Hua Duo dengan keras. "Dasar gadis nakal, bagaimana bisa kamu bersikap begitu jahat?" Hua Duo juga tidak menyembunyikannya, dan berkata sambil terkekeh, "Sister Ming, jangan lupa, kamu harus memanggilku saudari saat tidak ada orang di sekitar. Lagi pula, bukankah aku belajar bersikap begitu jahat dari Fugui? Tapi jangan khawatir, selama kamu bersama Fugui, tidak akan lama lagi kamu akan menjadi sepertiku." Dia melihat gadis-gadis itu keluar sambil tertawa. Li Fugui sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah semua gadis pergi, Li Fugui duduk di ruang kosong, bersandar di sofa, mengeluarkan ponselnya, dan dengan tenang menghubungi nomor Liu Xia. Pada saat ini, Liu Xia telah menangani semua tugas yang diberikan Li Fugui kepadanya. Setelah menerima telepon dari Li Fugui lagi, dia tidak menunggu pihak lain berbicara, dan bertanya dengan gembira, "Kapten, bolehkah saya datang ke kamar Anda sekarang?" Li Fugui berkata dengan serius, "Bawa Rongrong dan Zheng Mengru bersamamu sekarang." Mendengar ini, Liu Xia sangat kecewa. Dia pikir Li Fugui akan menemuinya sendirian. "Saya tidak menyangka orang ini benar-benar ingin bertemu Xiao Rongrong dan Zheng Mengru. Kalau kedua gadis ini pergi nanti, bagaimana Kapten masih bisa bermain denganku?" Saya pikir begitu dalam hati, tetapi Liu Xia tidak bisa membantahnya. "Saya tidak punya pilihan selain menyetujui masalah ini seperti yang dikatakan Li Fugui." Namun, setelah menutup telepon, Liu Xia tidak terburu-buru memberitahu Xiao Rongrong dan Zheng Mengru. Sebaliknya, setelah berpikir beberapa detik di dalam ruangan, dia hanya menelepon Xiao Rongrong dan berkata kepadanya dengan serius, "Rongrong, bawa Zheng Mengru ke kamar Kapten dalam 1 jam." Sebenarnya, Xiao Rongrong telah lama memikirkan Li Fugui dan hampir menjadi gila. Sebagai seorang wanita, meskipun kadang-kadang dia merasa takut terhadap Li Fugui, namun ketakutan ini seringkali hanya bersifat sementara. Setelah ketakutan berlalu, akan ada lebih banyak kejutan. Setelah mendengarkan Liu Xia, Xiao Rongrong langsung setuju.
Begitu telepon ditutup, dia tidak sabar untuk mulai merias wajah dan berdandan, siap menunjukkan sisi terbaiknya kepada Li Fugui. Berbicara tentang Liu Xia, setelah menyelesaikan panggilan, dia segera datang ke kamar Li Fugui. Setelah memasuki ruangan itu lagi, Liu Xia melihat sekeliling ruangan yang kosong dan melihat bahwa hanya ada Li Fugui di ruangan itu. Liu Xia tersipu dan bertanya pada Li Fugui dengan malu, "Apakah mereka semuanya sudah pergi?" Li Fugui bersandar di sofa dan menatap Liu Xia. "Sekarang hanya ada kita berdua. Mengapa kamu masih berdiri di hadapanku? Ngomong-ngomong, mengapa Rongrong dan Zeng Mengru tidak datang?" Liu Xia cemberut dan berbisik, "Aku meminta mereka datang 1 jam lagi." Li Fugui segera memahami pikiran Liu Xia. Tampaknya gadis ini berencana untuk makan sendirian. Namun, karena ia berpikir bahwa ia masih punya waktu 1 pagi penuh untuk menemani ketiga gadis itu, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian masih berdiri di sana?" Sambil berbicara, Li Fugui berdiri. Ketika Liu Xia melihat Li Fugui berjalan ke arahnya, jantungnya mulai berdebar kencang seolah akan melompat keluar dari tenggorokannya sedetik kemudian. "Fugui, bisakah kau menungguku mandi dulu, tadi malam?" Tanpa menunggu Liu Xia menyelesaikan perkataannya, Li Fugui memeluknya, berjalan menuju kamar mandi, dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga ingin mandi, ayo kita mandi bersama." Pagi berlalu dengan cepat, satu dari Kuiksen. Akhirnya, Hua Duo dan yang lainnya kembali ke hotel. Setelah memasuki kamar, mereka melihat Liu Xia, Xiao Rongrong, dan Zeng Mengru. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa menariknya pemandangan di kamar tadi. Li Fugui duduk tegak di sofa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa kalian pulang pagi sekali?" Hua Duo melangkah maju dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Saat dia duduk di sebelah Li Fugui, dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang menyenangkan di sini. Aku akan kembali setelah keluar beberapa putaran, kan?" Li Fugui berdiri saat ini dan tersenyum pada mereka. "Karena kalian sudah kembali sekarang, aku juga akan meluangkan waktu untuk jalan-jalan." Setelah mendengar ini, Hua Duo, yang baru saja duduk di sofa, buru-buru berdiri dan berkata, "Tunggu, apa maksudmu? Kami baru saja kembali, dan kalian akan keluar sekarang. Apakah kalian tidak menghindari kami?" Li Fugui tersenyum tak berdaya. "Nona, saya tidak bisa terus-terusan mengikat kalian di ikat pinggang saya. Bukan? Mamiko baru saja menelepon saya. Dia mengatur semua yang saya minta untuk saya lakukan. Sekarang saya akan keluar untuk melakukan bisnis." Hua Duo bertanya dengan ragu, "Tidak bisakah kalian mengajak kami?" Saudari Ming sudah merasakan ketidakpuasan Li Fugui melalui matanya. Dia meraih pergelangan tangan Hua Duo dan berbisik, "Duo, Fugui harus pergi dan melakukan pekerjaannya. Jadi jangan selalu curiga. Kita butuh seseorang untuk mengawasi tempat ini sekarang. Kita berdua sering keluar masuk dunia sekuler. Jadi kamu harus membantu Fugui mengawasi situasi di sini." Bersambung.